jangan egois mikirin diri sendiri, kita tuh mau kawin gitu. Kalau terjadi apa-apa nanti bikin malu sama segala macam gitu. Itu nelayan-nelayan pada ngedenger semua tuh kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo guys, sekarang saya lagi ada di Coaster Films. Keren banget tempatnya. Apa yang mau ditanyain? Mas, Ya. ini kita bisa sebut Mas Didi ini sebagai apa? Traveler, influencer atau apa? Maunya apa ya? Banyak profesinya nih. Apa nih Mas? Ada yang sebut lecturer, dosen, kemudian ada yang sebut juga traveler, kemudian ada yang sebut juga trainer, kemudian public speaker, kemudian liaison officer karena biasa mengendalikan sebuah event, kemudian ada juga sekarang udah merambah juga ke singer. Singer juga? Wow. Ada outbound fasilitator. Intinya semua hal yang positif harus dilakukan. Wow. Gitu. Apalagi kalau menjalankan hobinya bisa jadi duit. Presenter juga, host juga ya? Iya, itu juga ketinggalan ya, itu juga. Betul. Oke. Mas, gimana sih Mas sekarang kesibukan sekarang semenjak ada wabah kayak gini? Semenjak ada corona ini, hashtag di rumah aja. Sesuai dengan aturan pemerintah harus melakukan social distancing, physical distancing, kemudian di rumah aja, safety menjalankan prosedurnya dan berusaha untuk memutus penularan COVID-19. Jadi harus betul-betul di rumah aja. Job banyak yang ditunda juga. Otomatis banyak banget. Itu saya hitung tuh ada sekitar 21 trip yang nggak bisa dijalankan, kemudian ada public speaker, ada bintang tamu, ada beberapa narasumber, training itu ditunda bahkan di cancel karena ya batas waktu COVID-19 ini kan belum ketahuan pandemi sampai batas mana gitu. Iya. Tapi dinikmatin aja. Oke, karena nggak kita sendiri ya, semuanya seluruh dunia juga. Betul, ambil positifnya. Lebih dekat dengan keluarga. Benar. Yang tadinya kita di rumah itu hanya numpang tidur aja, sekarang sudah bisa betulin genteng bocor segala macam. Oke Mas, ya. Pengen tahu sih Dok, Mas Denny kan mulai karirnya kan sebagai bisa dibilang salah satu karyawan di perusahaan swasta ya? Iya betul. Jadi saya itu S1 saya itu di Fakultas Hukum Unila. S2 saya ngambil manajemen SDM. Dulu alhamdulillah saya sebagai salah satu yang terbaik di Fakultas Hukum, sehingga pada saat mencari kerja itu dulu difasilitasi gitu. Jadi bawa surat ini loh, bawa surat pengantar ke salah satu perusahaan, difasilitasi oleh Pusat Jasa Ketenagakerjaan PJK kalau nggak salah zaman dulu. Kemudian interview sama orang asing dulu, langsung kerja. Wow. Jadi nggak nunggu waktu lama lagi buat kerja. Ya, jadi nggak sempet ngerasain nyari-nyari gitu. Waktu itu perusahaan di bidang apa Mas kita? Dulu itu fabrikasi baja. Fabrikasi baja itu ada hubungan apa sama pariwisata sekarang? Oh enggak. Jadi lucunya tuh gini ya. Saya dulu di SMA, sekarang SMA 9 ya. Alhamdulillah juga masuk ke Unila tanpa tes ya. Dulu tuh ada yang namanya apa dia? Yang tanpa tes tuh? Jalur prestasi. Jalur prestasi gitu ya. Tanpa tes, kemudian masuk, kemudian di Unila juga terbaik. Dari situ tahun berapa saya lupa udah mulai jadi karyawan. Jadi karyawan meniti karir terus sampai bidang saya itu jadi banyak. Awalnya tuh General Affair, HRD, Personalia, kemudian Public Relation, kemudian legal, terus terakhir tuh di Tribun Lampung, manajer PSDM dan umum. Tapi hobi saya tetap satu, jalan-jalan. Jadi dulu nggak bisa lepas. Jadi dulu di Caron Pokpan tuh saya 7 tahun di sana. Itu wilayah saya Sumbaksel. Jadi Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Mungko-Mungko. Jadi harus keliling terus. Sebenarnya kalau dirasain badan capek banget, tapi saya nggak pernah ngerasain capek karena saya anggap itu jalan-jalan kalau lagi. Karena kalau ada lihat tugas. Instastory Mas Dedi ya, jam sekian di satu hari yang sama, jam sekian di sini, di jam itu nggak capek kan Mas? Alhamdulillah enggak, karena memang insya Allah akan terus komitmen untuk menjalankan hidup sehat. Wah, oke. Mas Dedi mau tahu nih, pertama kali mutusin untuk terjun langsung keluar dari perusahaan dan sekarang menjadi apa ya, bisa dibilang traveler juga gitu. Itu kapan sih Mas? Kita ke belakang lagi nih ya. Oke, siap.
Jadi dulu sambil kuliah S2, sambil kerja jadi karyawan, selalu menyempatkan setiap Sabtu Minggu pasti jalan-jalan, traveling. Nah, terus Lampung ini gunung, laut, semuanya udah semua gitu ya, sampai udah bosen gitu, pindah ke luar Lampung. Jadi dulu pernah mentargetkan diri mau dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya coba tuh dari Pulau Weh, ya 0 km Indonesia di Sabang sana, terus traveling ke sana, terus turun lagi, terus sampai ke timur Indonesia gitu. Dan mulai keluar negeri juga. Dihitung itu nggak kerasa, kok sekarang udah 30 negara ya. Jadi akhirnya jalan-jalan itu malah udah seperti apa ya? Kayak bukan jalan-jalan lagi. Jadi orang bilang bagian dari hidup aja ya. Jadi kalau orang tuh habis kerja, liburannya jalan-jalan. Kalau saya kerja, terus jalan-jalannya ya kerja gitu. Tapi buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya jalan-jalan bagi sebagian orang jalan-jalan adalah tempat apa ya, menghilangkan stres ketika kerja ya Mas. Tapi Mas Dedi ini memang dari zaman dulu banget gitu. Memang sosok yang memang apa ya, jalan-jalan. Nah, apa hubungan jalan-jalan sama kehidupan Mas Dedi dulu, latar belakangnya? Gue tahu nih jawabannya, gue tahu. Jadi sedih apa sih? Kita bungkus sama yang senang-senang aja Mas. Oke. Dulu itu waktu masih mudanya zaman dulu ya, mungkin saya tidak seberuntung orang-orang lain ya. Orang tua saya divorce, bercerai, berpisah, sehingga saya itu butuh seperti pelarian. Mungkin kalau orang-orang broken home itu pelariannya ke hal negatif, saya betul-betul nggak mau. Saya mau buktiin bahwa orang broken home itu nggak harus selalu negatif, bisa positif juga. Jadi saya lampiaskan dengan jalan-jalan untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, kenapa saya harus begini, terus apa yang harus saya lakukan. Tapi semakin sering jalan, akhirnya saya semakin bersyukur bahwa ternyata penderitaan saya itu apa ya, hanya kecil lah. Benar. Masalah saya itu kecil, tapi saya punya Allah yang lebih besar. Benar. Jadi nggak terpuruk di situ Mas ya, malah di apa? Jadi saya lampiaskan dengan hal positif gitu. Jadi begitu di jalan ketemu yang indah, subhanallah, bersyukur, alhamdulillah segala macam, sehingga lupa dengan masalah. Akhirnya ya udah seperti nagih aja sampai sekarang jalan-jalan. Dan apalagi setiap ke tempat kan pasti ketemu orang-orang baru nih Mas, yang sayang sama kita. Wah itu. Iya betul. Saya punya prinsip, jadilah orang baik, karena kalau udah jadi orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik juga. Benar Mas, benar. Jadi kemana saja bawa diri, kemudian tetap dekat sama yang di atas. Kalau terjadi apa-apa ya kita harus bisa menjaga diri, karena kan contoh nih, saya bawa ransel sendirian ke Filipina gitu. Sampai di sana, kemana ya gue hari ini ya gitu ya, kan sering begitu. Dulu kan zaman dulu tuh belum ada handphone, jadi masih pakai map, peta gitu, kemana bisa saja kan ketemu orang jahat. Tapi selama ini sih masih bisa dihandle semuanya lah. Benar. Jadi buruk-buruknya sudah ngerasain, bahagia sudah ngerasain juga. Jadi kelaparan di sana sudah pernah, diusir di bandara sudah, kedinginan hampir mati juga sudah. Terakhir itu kan 1 bulan nggak pulang-pulang ya, di Jepang, Korea, sama di Jeju. Itu lagi musim-musimnya badai salju atau apa gitu, yang kebayang nggak sih lo? Kepala gue botak, ya. Terus kalau badan bisa dibungkus 7 lapis baju, celana. Kepala dibungkus pakai apa coba? Mau pakai topi 7 lapis juga kayaknya nggak mungkin kan? Nah itu kerasa banget bahwa kita di Indonesia itu bersyukur karena iklim kita itu luar biasa hangat. Karena aku kenal Mas Dedi itu dari tahun 2014 ya Mas ya. Waktu masih syuting-syutingnya ini Lampung Iya betul. Zaman dulu tuh inget nggak kita kemana? Ke Kiluan, jalannya masih hancur, bawa motor, ngejungkel-jungkel nggak karu-karuan. Dan kebanyakan dari yang kawan-kawan yang ikut itu udah sampai ke Kiluan ya, pas balik dari Gigi Hiu kita masih berdua dong, paling belakang. Kita ngobrol, jalan kaki, terus di bawah bintang-bintang. Ngelihat tangan gini aja nggak kelihatan karena betul-betul hutan dan gelap. Gak ada lampu sama sekali. Tapi itulah ya perjuangan kita zaman dulu ya. Iya Mas. Jadi kalau wisata zaman sekarang tuh udah enak. Jalan udah bagus. Transportasi, akomodasi ada. Zaman dulu kita ngerintisnya. Jadi paling belakang curhat, di paling belakang ya diorang sudah pada sampai di cottage Kiluan, kita berdua masih jalan kaki di atas gitu. Jadi benar-benar kayak. Itu tahun berapa ya? 2014. Berapa tahun tuh dari sekarang?
sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi ngobrol nih berdua nih, kita ngobrol masa tentang kehidupan Mas Dedi, tentang kehidupan Edo. Jadi pas lagi ngobrol itu jalan, tahu-tahu kok Mas Dedi suaranya nggak ada, mana ya? Tapi masuk lubang, jadi nggak ketahuan ada lubangnya Mas. Karena jalan di Kiluan sehancur itu dulu, sehancur itu. Sekarang udah bagus ya? Sekarang udah bagus, sekarang udah 2 jam sudah bisa sampai sana sekarang. Betul. Terakhir Edo kesana tahun 2000, baru tahun tahun iya. kemarin ya kita kesana ya. Kebetulan kita dapat saya menjadi apa tuh? Bilang bintang ya. Bintang menjadi TVC. Jadi TVC untuk film tuh ya. Film bisa Film dibilang pendek ya? klip juga sinematik Klip ya, gitu. untuk wisata-wisata di Tanggamus. Jadi kita harus syuting di Kiluan lagi. Dan Kiluan itu lagi. nostalgia kita. Wah. Kiluan, tapi sekarang memang sekarang nggak segampang dulu Mas yang nemuin lumba-lumba ya. Kayak kemarin kita ya ampun, berapa jam kita berapa jam Mas kita di situ. Berangkat jam 7. Sudah itu panas-panasan cari lumba-lumba sampai dengan jam 11. Nggak ketemu. Sampai ke lautan lepas. Padahal sebelum-sebelumnya gampang nyari lumba-lumba. Iya, jadi bener. hoki ya. Hoki. 2 kapal. Satu mabok. Satu mabuk, parah pokoknya. Harus diceritain nggak sih yang plastik? Plastik merah misterius. Itu aib temen lo, jangan. Plastik merah misterius. Episode yang berikutnya ya, plastik merah misterius ya. Aduh. Oke Mas, total berapa negara yang sekarang udah Mas Dedi datangin? Kurang lebih 30 negara. Dan negara tuh banyak ya, jadi belum semua. Jadi masih, kalau saya bilang sih masih sedikit. Memang jadwalnya bertumburan, karena kan saya seorang dosen juga. Kebetulan dosen bersertifikasi, jadi digaji juga oleh negara, sehingga harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Wow. Harus belajar, makanya saya sampai sekarang masih S3. Kemudian mengajar, jadi saya sekarang mengajar di 5 kampus. Kemudian harus pengabdian masyarakat, jadi saya menjadi trainer, public speaker untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Itu bagian dari tridharma perguruan tinggi. Nah, jadwal-jadwal itu yang padat bertumburan dengan jadwal traveling. Nah, sementara traveling itu kadang-kadang kan sudah banyak yang sekarang disponsori, dapat sponsor ya. Iya benar. Saya hanya modal badan aja gitu, nggak berangkat. Itu pun kadang-kadang masih nggak ketemu kalau jadwal sudah padat. Makanya saya butuh regenerasi buat teman-teman yang hobi traveling, hobi berwisata, kemudian lengkapi ilmunya dengan sertifikasi kompetensi, kemudian jadilah tour leader yang baik, belajar terus menerus, upgrade diri. Saya mau nularin ilmunya semua nih, karena saya juga makin lama makin menua. Karena kan target saya harus menjadi profesor, doktor. Amin ya. Amin. Dan bidang keilmuannya kan nanti kan maksudnya akan bertumburan dengan jalan-jalan saya kalau sayanya nggak pintar-pintar bagi waktu. Jadi kalau sudah ada regenerasi udah enak nih. Ada trik bisa kasih ke sini, bisa kasih ke sini, bisa ke sini. Gitu. Nah menurut Mas Dedi Mas, yang udah keluar udah ke 30 negara, melihat Lampung, potensi Lampung wisata ini gimana sih Mas kalau saya sendiri? Lampung itu keren dong. Jadi Lampung itu paket lengkap. Karena apa? Karena lautnya ada, pantai ada, gunung, air terjun, wisata sejarah, budaya, kemudian wisata buatan juga ada. Yang di luar negeri itu belum tentu ada. Benar. Lampung tuh paket komplit sebenarnya. Makanya pada saat kita explore Lampung, kita kan menjalankan ini ya, Lampung PD Indosiar ya. Kebetulan pada saat menjadi host Indosiar untuk Lampungpedia, kan kita keliling Lampung nih. Benar. Itu 30 episode itu masih nagih sampai sekarang. Kapan ya kita produksi lagi ya? Habis corona. Itu ya. Terakhir kemana ya? Lupa. Terakhir episode mana? Terakhir kemarin? 30 Tanggamus juga ya. Itu kayak ada yang masih nyangkut gitu. Aduh, yang ini belum, yang itu belum. Bener, Masih ada yang WhatsApp, "Bang, ini belum disamperin ke wisata saya," gitu. Jadi kayak ada yang perasaan kayak punya hutang gitu. Dulu tuh konsep berpikir gini, ini Lampung ini wisatanya luar biasa banyak, luar biasa berpotensi. Nah, kalau nggak kita promosikan, mau siapa lagi? Bener sih Mas, bener Mas. Ya kan? Bener. Jadi ini adalah salah satu upaya, salah satu wadah saya pribadi sebagai orang Lampung untuk bisa mempromosikan wisata Lampung ke ajang nasional. Dan alhamdulillah seluruh proses syuting itu yang berkejaran dengan jam tayang itu dijalani dengan sangat bahagia dan happy. Itu misalkan lagi jadi narasumber di
Lampung Selatan. Dulu lagi ngelatih Pok Darwis, ngasih materi tentang pelaksanaan tata kelola homestay. Iya, Indosiar Lampung nyusul, nyulik. Lagi jadi narasumber di Tanggamus, ngasih materi tentang apa waktu itu ya, dijemput lagi, culik. Jadi manajemen waktunya keren banget. Dan nggak ada keluhan juga ya, misalnya capek apa gitu. Dan Mas Dedi selalu pakai baju 2 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi dia pakai baju yang formal banget, yang dikasih segala macam, pas kita susul oke gitu, berubah. Kalau udah kayak gitu orang lihat, kayaknya kenal tadi kan bajunya bukan ini ya, kok ini? Kayaknya bukan nih, soalnya tadi kayak rapi sekarang. Seru ya, seru. Seru banget Mas. Harus minum, tahu terus. Ketawa terus. Mas, Ya. kalau banyak yang bilang gini Mas, Mas Dedi kan memang semua berkawan sama siapapun gitu. Mau proses demi proses Mas Dedi udah lewatin sampai sekarang akhirnya Mas Dedi udah di titik sekarang ini gitu. Tapi bagi Edo yang udah kenal Mas Dedi dari 2014 itu nggak ada sama sekali berubah apa ya, jadi kayak sombong atau gimana tuh, apa sih Mas yang prinsip yang Mas Dedi pegang sampai sekarang? Apa ya? Gue juga bukan berasal dari orang kaya sih ya, jadi dari orang susah juga zaman dulunya. Jadi pada saat di titik sekarang ini malah lebih seperti ini, ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain, ingin berbagi ilmu, berbagi inspirasi, kemudian ingin bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Itu yang ada di pikiran, karena kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan. Gitu ya. Jadi nggak dibawa mati juga. Kalau manusia sudah tidak ada lagi di sini, di alam dunia kan dia hanya meninggalkan 3 perkara. Masih kan nggak apa aja, sedekah jariah, ilmu yang berguna, doa anak yang soleh. Nah, ini ilmu yang berguna ini kan bisa saja ilmu dari mana saja, ilmu akademik, ilmu tentang wisata, ilmu tentang pengembangan diri, tentang kepribadian, dan itu ingin saya bagi ke teman-teman semua, karena saya melihat beberapa teman saya itu banyak yang punya potensi sebenarnya, tapi mungkin kesempatannya belum datang ke mereka atau potensi mereka belum terasah. Saya inginnya itu bagaimana caranya kalau saya juga bisa, teman juga harus bisa. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Saya bisa kasih jalan, buka jalan, nanti mereka lanjutan. Itu melihat mereka berhasil, melihat mereka bahagia itu udah sebuah kebahagiaan besar tersendiri bagi saya gitu. Dan semata-mata semuanya nggak dinilai dengan uang. Jadi uang itu udah nomor sekian lah udah. Karena kan kebanyakan sekarang kan orang mau ngapa-ngapain kan pasti uang dulu nih, ada uangnya nggak nih, ada uangnya nggak nih. Uang ngikutin aja sebenarnya, karena yang paling penting itu lakukan hal-hal kecil dengan luar biasa, maka hasilnya pun akan lebih luar biasa. Oke, benar. Karena kemarin sempat ngundang Pipi juga kan ke sini, Pipi juga bilang, ya dia salah satu inspirasinya dia ya Mas Dedi. Aduh, Pipi makasih banyak. Jadi Pipi cerita pertama kali ketemu sama Mas Dedi di Lampung Selatan. Jadi kata dia dengan sebelum ketemu langsung ya, dia ngelihat Mas Dedi sosok yang wah, ya pokoknya wah semua deh gitu, dengan dari prestasinya, dari kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Ketika kenal ternyata Pipi bilang, ternyata seseru itu orangnya. Kita cuma ngeliat dia di media sosial gitu, ternyata memang seseru itu, dan wajib banget kayaknya kenal sama Mas Dedi. Amin. Setelah berproses, sering ketemu segala macam, satu project kita Mas, satu sih yang jadi apa ya, yang Edo salutin banyak banget dari yang kita ketemu di lapangan. Contoh misalnya kayak Pok Darwis segala macam menganggap Mas Dedi adalah sebagai julukan Bapak Pok Darwis Lampung. Oh my god, Bapak Pok Darwis. Teman-teman nggak tahu Pok Darwis itu apa loh? Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata ya Mas ya? Iya, bener nggak sih? Takut salah. Nggak siap, langsung ditanya kayak gitu, nggak siap. Kelompok sadar wisata. Gila, ini disebut Bapak Pok Darwis. Enggak sih, sebenarnya gini. Jadi kebetulan karena memang saya sudah lebih dulu aja ke 30 negara, kemudian berkecimpung di dunia traveling, kemudian ngajar juga kan di kampus pariwisata di Polinela gitu ya. Terus akhirnya suka diminta oleh dinas untuk memberikan materi tentang pariwisata. Jadi awalnya itu dari provinsi, saya disuruh memberikan materi tentang digital marketing tourism buat para guru sebandar Lampung, kemudian buat para murid, kemudian diundang ke Lampung Timur untuk memberikan materi tentang wisata, homestay, semuanya, ke Lampung Selatan, terus ke Lampung Barat, ke Tanggamus, pokoknya
hampir semua kabupaten saya udah semua, dan itu yang dikumpulkan itu rata-rata adalah kelompok sadar wisata, Pokdarwis, pemuda-pemuda yang sadar wisata, kemudian pemilik homestay, pemilik tempat wisata, sehingga pada saat memberikan materi kepada mereka, akhirnya mereka menjuluki saya Bapak Pokdarwis gitu, karena siapa yang ngasih materi? Bang Dedi, oh Bapak Pokdarwis. Gitu di Lampung Timur, oh Bapak Pokdarwis. Tapi ada untungnya ya, jadi pada saat kita syuting Indosiar ke sana jadi udah pada kenal semua kan. Bener. Nah, jadi malah ikatan bondingnya itu lebih kuat. Apalagi sekarang pada saat ada COVID-19, itu pariwisata termasuk salah satu sektor yang paling terkena dampaknya. Bener. Ya, jadi teman-teman otomatis agak lumayan terpukul nih pada saat ini sektor pariwisata. Tapi kalau saya sih tetap optimis, yang namanya badai pasti berlalu. Benar. Ya, jadi sebelum COVID-19 juga sudah ada beberapa agenda untuk melatih Pokdarwis di beberapa kabupaten yang pada akhirnya ditunda. Wow. Waduh. Sedih sih sebenarnya, karena kan ya. ilmu itu ya, ilmunya. Jadi mereka bagaimana caranya mereka membentuk desa wisata, bagaimana caranya mereka mempromosikan wisata mereka ke dunia luar, kemudian kalau mereka punya homestay bagaimana tata kelolanya, kemudian mereka belajar untuk bisa mempromosikan wisatanya itu dengan cara-cara yang benar, itu kan perlu dipelajari semua. Kemarin juga saya ke Pringsewu juga itu melatih wisata naik gunung. Jadi 2 bus gitu ya, itu ada latihan naik gunung, itu ada materinya, ada prakteknya, itu seru banget. Jadi gitu. Sebenarnya ya tugas-tugasnya influencer yang di bidang travel sebenarnya itu sih Mas ya, lebih ke situ ya. Betul. Jadi gini, ini sekalian saya informasikan buat teman-teman traveler di luar sana, bahwa sebenarnya untuk menjadi traveler itu ada karirnya loh. Benar. Jadi kita tidak hanya jalan-jalan buang uang, tidak, tapi teman-teman bisa kembangkan diri, upgrade diri. Benar. Dengan ikuti, kebetulan alhamdulillah saya juga dipercaya menjadi asesor bidang pariwisata. Waduh. Ya, jadi teman-teman bisa ikuti sertifikasi kompetensi menjadi tour leader, tour manager, travel consultant, kemudian dapatin sertifikatnya sehingga teman-teman dianggap layak untuk bisa menjadi seorang tour manager atau tour leader. Kemudian mulai ini loh, jangan hanya jalan-jalan saja, tidak. Benar. Tapi sudah mulai menggali lagi bahwa di dunia traveling, dunia pariwisata itu sebenarnya itu Indonesia itu sangat berpotensi punya tempat-tempat indah. Itu seperti kayak kita ada di meja makan, itu isinya makanan semua. Nggak kita mau pilih mau makan yang mana. Itulah Indonesia. Jadi indahnya. Ya udah turun aja dulu gitu Mas, jangan berpikir segala macam. Iya, jadi teman-teman tuh harus sudah mulai membekali diri dengan contoh misalkan ilmu fotografi, ilmu videografi, belajar ngevlog, belajar buat YouTube, kemudian belajar menggunakan medsos dengan baik dan benar, digital marketing tourismnya dijalankan, kemudian mencoba untuk menjadi tour leader, semuanya ada duitnya, insya Allah. Saya yakin. Tapi kan kebanyakan gini Mas, banyak orang yang pengen banget, tapi mereka tuh ngeliat Mas Dedi yang sekarang loh Mas Dedi yang sekarang yang kemana-mana udah bisa segala macam. Untuk yang baru-baru mulai, mereka pasti berpikir, iyalah. Iya. Jangan salah, saya dulu waktu zaman kuliah, Sabtu Minggu pasti ke gunung ya, malam Minggu tuh pasti tidurnya di gunung. Itu pernah pulang, ketok pintu itu dibuka, dicekrek, diusir maksudnya. Ya. Terus saya tidur di rumah teman, kayak komplain gitu. Orang tua kok nggak bahagia dengan gue ya? Gue kan hobinya kayak seperti ini, harusnya orang tua itu mengerti, support. Tapi akhirnya paham bahwa ternyata orang tua sebenarnya orang tua tuh nggak kepengen saya kenapa gitu kan ya. Berpikir konsultasi dengan teman, kita diskusi, oh iya kita nggak bisa kayak gini terus, buang-buang duit, capek-capekin tenaga naik gunung terus nggak dapat apa-apa. Kita harus udah mulai cari duit di sini. Wah, bisa. Jadi salah satu caranya adalah apa? Kita belajar yuk jadi guide yuk. Kan banyak nih bule-bule yang datang ke Lampung. Mulainya dari situ ya, bisa Mas. Yuk kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Kita cari data, oh banyak orang Perancis yang mau datang ke Lampung, kita belajar bahasa Perancis. Nah, jadi udah mulai upgrade ini, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis. Awal-awal dibayar nggak jadi nggak dibayar. Nggak dibayar. Bahagia aja udah, seneng.
Lama-lama dibayar nasi bungkus, kemudian sudah mulai profesional, rupiah, dolar. Oke, Mas, kebanyakan mereka kan yang untuk mulai selalu berpikir gini, ya enak lah lu punya duit, ya enak lah orang tua lu punya, ya enak lah segala macam. Memang jalan-jalan tuh kan nggak murah segala macam. Orang susah. Dulu ingat waktu ulang tahun ke-17, ini dulu cerita 5 tahun tuh udah SD, jadi umur 17 sudah semester 1 di Unila. Di Unil tuh ada beringin ya, pohon beringin cinta kita sebutnya ya. Teman-teman tuh bawa ulang tahun gitu, surprise gitu kan. Yo make wish ya. Terus tiup lilin, berdoa gitu ya. Doanya tuh apa? Pengen traveling keliling dunia. Mas Dedi saat itu. Dulu tuh kebayang gue ada di salah satu tempat itu salju semua, kemudian lagi sendirian itu naik gunung. Sendirian, itu udah kebayang di kepala, jadi afirmasi. Segitu ininya Mas sama ini ya? Betul. Dan pada saat itu nggak tahu kalau mau ke luar negeri itu gimana, duitnya nggak ada, caranya gimana nggak ada. Tapi you know what, itu foto itu terjadi. Wow. Jadi itu gue jadiin DP. Bisa boleh minjem handphone? Handphone. Bentar sini. Nah, yang tadinya cuma make wish doang. Iya. Nah, inilah yang gue lihat di mimpi gue itu. Foto ini dan ini terjadi. Dream come true ya Mas ya. Jadi teman-teman, ada yang namanya the power of dreams. Tuh. Kekuatan mimpi, jangan remehkan kekuatan mimpi. Benar. Dan itu betul terjadi. Saya berafirmasi untuk bisa ke luar negeri, keliling dunia. Tidak tahu duitnya dari mana, nggak tahu harus bagaimana, tapi bisa aja ternyata ada jalannya. Yang penting kekuatan kita, kekuatan mimpi. Sebagaimana kita buat ngubernya itu, buat realisasinya Mas ya. Betul sekali. Nah Mas, pernah nggak Mas ada pengalaman ketika berangkat nih pengen kemana, tapi duit bener-bener lagi minim banget, dan akhirnya memutuskan untuk nekat berangkat gitu? Pernah nggak? Sering banget kalau jadi gini, traveling itu dulu tuh ada 3 ya. Pertama itu ada yang namanya backpacker. Kemudian ada yang namanya serkos, oke. Berbagi ya. Iya. Kemudian ada yang namanya open trip bener. Ya itu semuanya udah gue lakuin semua gitu. Pada saat kalau serkos enak nih, ada temen. Jadi kalau gue nggak ada duit bisa nebeng dia. Satu kamar, misalkan satu hostel atau boarding gitu ya. Gue nggak ada duit, pakai dulu ya, masih bisa begitu ya. Kalau open trip juga kan biasanya kita harus bayar dulu baru clear semuanya. Bener. Tapi kalau udah backpackeran, ya kan udah. semua kita yang tanggung. Bener. Nah, banyak sih dulu momen-momen pada saat gue masih yang ke Thailand, Kamboja, Filipina, kemudian negara-negara Asia Tenggara itu ya. Duit itu pas-pasan. Kalau dulu kan belum di endorse, belum ada sponsornya. Jadi betul-betul yang pengen kesana bawa ransel, terus pokoknya pengen explore aja udah. Mau tidur di mana nggak kepikiran, mau kemana-mana nggak kepikiran gitu ya. Ada momen dimana pada waktu itu kalau nggak salah duit cuma 100.000. Duit cuma 100.000. Ya. Terus pengen ke Thailand, Kamboja, antara 2 negara itu waktu itu ya. Duit 100.000 Mas ke Thailand sama Kamboja itu? Iya. Tapi tiket sudah ada. Jadi gini, caranya dulu tuh gini. Kita itu hunting tiket. Jadi pas banget pas lagi promosi jadi hunting atau tiket, apa ya? udah dapat tiket murah, beli. Berangkatnya kapan? Belum tahu. Yang penting itu beli tiketnya dulu. Itu pun sering udah pada saat harus berangkat nggak bisa tumburan sama kerjaan kan, karyawan juga dan ngajar juga, kemudian sama kampus. Akhirnya bisa angus. Bener. Tapi kan tiketnya betul-betul murah. Iya. Jadi contoh nih, beli tiketnya udah 2 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi udah tiket. Nah begitu sudah tiketnya sudah ada, tinggal berangkat. Duitnya nggak ada. Iya ya kan, betul kan, duitnya nggak ada. Terus berangkat nggak. Nah tapi gini, kan gue sering ke luar negeri itu menjadi pembicara juga, kemudian dapat penghargaan juga. Jadi sudah pernah merasakan yang namanya itu pelayanan nomor 1, pesawat nomor 1, hotel nomor 1. Dan gitu. ini dituntut untuk semua ya. sendiri. Iya, jadi udah ngerasain yang mewah semua gitu. Nah, dengan cara seperti ini
ini adalah tantangan baru untuk merasakan yang betul-betul yang paling rendah. Berani nggak dengan duit 100.000 keluar negeri? Berani, dulu pernah berangkat. Jadi tidurnya, jadi gini, dari rumah itu bebungkusan dulu. Oh jadi ngebontot. Ya, ngebontot ya. Jadi kalau misalkan ada yang bisa dibawa untuk dimakan. Kalau makananmu awet tuh ya rendang ya, atau kering tempe gitu ya kan. Tahan lama ya. Iya, terus kayak ada roti-roti gitu ya. Bawa air minum, kemudian tidurnya udah pasti di bandara. Wow. Ya, atau di tempat-tempat yang aman deh, yang rame gitu. Jadi jangan mikirin tidur di hotel. Waktu itu berangkat jalan-jalan tuh Mas Dedi sendirian atau udah sama Bunda? Nah, buat kalian nih yang nggak tahu nih, Bunda itu sebutan buat istri tercintanya Mas Dedi. Jadi begini, urusan jalan-jalan ini pernah hampir nggak jadi kawin dengan Bunda loh, tau nggak? Kok bisa? Jadi dulu itu pacaran sama Bunda gitu ya. Terus hobi jalan-jalannya itu udah mulai yang udah bukan gunung lagi. Dulu punya teman-teman nelayan di Rangai. Jadi mereka punya bagan. Jadi gue kesana tuh 3 hari nggak pulang. Jadi udah ngejala cumi, ngejala ikan, badan udah hitam, dekil nggak kaparan tuh udah. Waktu itu musim tsunami. Wow. Diteleponin nggak bisa masuk. Karena kan sinyal ya nggak bagus ya. Masuk suara nggak bagus. Giliran masuk, gue loudspeaker ngomel-ngomel. Tapi bukan karena jalan-jalannya kan, karena Bunda juga suka jalan-jalan kan sebenarnya. Itu sebelum nikah. Jadi dia ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, intinya gini loh, maksudnya jangan egois mikirin diri sendiri, kita tuh mau kawin gitu. Kalau terjadi apa-apa nanti bikin malu sama segala macam gitu. Itu nelayan-nelayan pada ngedenger semua tuh kan ya. Tapi dulu terpancing emosi. Jadi gini, ya sudah, berarti mumpung belum nikah, daripada nanti terlanjur. Hobiku kan jalan-jalan, nggak bisa dilarang. Kalau emang itu mending diputuskan dari sekarang daripada nanti. Jadi gitu ketemu, ngobrol baik-baik, ternyata bukan dilarang. Sebenarnya ya ini aja loh, maksudnya pinter-pinter bagi waktu. Kan sudah punya pacar, jadi ya mau nggak mau ya jangan setiap weekend ke bagan gitu, maksudnya gitu sih. Jadi adalah dimaklumin. Berarti segitu kuatnya pendirian Mas Dedi untuk jalan-jalan itu ya. Dan terus pada saat keluar negeri, Bunda mau ikut. Oke, Bunda itu senangnya keluar negeri itu yang gini loh, yang ke Eropa, Spanyol, ke Belanda, ke Amsterdam, pokoknya negara-negara Eropa. Dia senangnya seperti itu. Terus pada saat mau kemana mau ke Malaysia, ikutlah lagi kata dia. Tapi ini backpacker loh. Ya udah nggak apa-apa kata dia. Wow. Dia nyobain nih backpacker sekali. Jadi begitu sampai terminal berapa lupa ya, 1A apa kalau nggak salah gitu ya. Itu pesawatnya itu kan jam 4 subuh gitu ya. Jadi udah ini kita kemalaman. Yuk kita siap-siap dulu, besok berangkat paginya. Yaudah, dia udah bawa tas geretnya tuh. Mau kemana dah? Mau ke hotel, mau tidur. Ya enggak lah, kita kan backpacker. Jadi ya jaket dibuka, cari tempat yang bersih, dikebutin, prek tidur. Astagfirullahaladzim. Dari situ dia udah nggak mau lagi ikut backpacker. Ini kan berjilbab, masa tidur sembarangan di lantai? Ya inilah. Ini backpacker ya inilah gitu kan. Mau ikut lagi nggak udah. Tapi kalau yang udah Eropa baru dia mau. Eropa kan wisata belanja ya, namanya perempuan ya. Jadi ya lebih identik ke situ lah. Iya, tapi terakhir inget waktu itu ke Madrid. Ya, jadi karena hobi bola juga, jadi waktu itu ke Estadio Bernabeu, kemudian ke Real Madrid juga. Terus ada tempat itu seperti apa ya, mungkin tempat belanja barang-barang branded gitu ya. Untuk pertama kalinya dia ngerengek minta beliin tas. Merek apa waktu itu B kalau nggak salah? Tas mahal. Saya tanya gini, si B belum pernah sih punya tas mahal, sekali aja gitu ya. Cuman udahlah, nggak perlu, orang isinya juga buat apa sih mahal-mahal, tapi namanya perempuan mungkin ya fungsional juga ya, sama aja kan ya, namanya perempuan. Akhirnya dia ngebeliin gue itu celana jeans di sana di Eropa, satu harganya lumayan, pakai duit dia nih. Berapa tuh kalau dirupiahin? Jutaan lah pokoknya. Jutaan. Celananya memang bagus, sampai sekarang masih awet ya, jutaan. Itu celana jeans termahal dan sampai sekarang masih awet. Terus karena udah ngebeliin jeans, mau nggak mau kan jadi iba nih.
Iya. Ya udahlah beli tas. Akhirnya luluh juga ya. Pakai. Jadi belilah tas satu, branded satu gitu ya. Sampai rumah gitu. Ada anak-anak kan di rumah, namanya anak-anak. Iya. Jangan pegang ya, tas bunda, pokoknya tas bunda gitu ya. Anak gue yang bungsu dong. Iya. Bundanya meleng diambil pulpen. Ini tas bunda dicoret. Sama si Nada. Ini tas bunda, pakai pulpen biru dengan tulisan yang masih Iya, anak-anak belum banget sekolah. ya, iya. Mau marah nggak Nggak bisa, bisa. mau nangis nyesek. Terus gue bilang, itulah. Ya, tas terakhir yang mahal yang pernah dibeli. Dan sekarang sudah ada tanda tangan dari Nada ya. Ditulis ini tas bunda. Itu karena jangan pegang ya, ini tas bunda ya, namanya anak kecil. Iya, Dan semakin jangan dilarang sama. semakin Iya, dia coba. Iya, cerita-cerita lucu seperti itu realitanya ada gitu. Dan sekarang kalau diajak ke luar negeri backpackeran, biasanya nggak mau, dia nolak. Karena apa? Yang pertama, satu, ya dia kan berhijab. Kalau untuk tidur di bandara, mandi di pemandian umum segala macam, risih kata dia. Agak risih. Ya. Risih. Kemudian, tapi kalau udah liburannya yang eksotik, Madrid, Spanyol, Belanda, Eropa, Paris segala macam, baru dia mau. Kalau misalnya kita ke luar negeri tuh, misalnya untuk backpackeran gitu, kita ada tips-tipsnya gitu nggak sih, Be? Misalnya kayak harus cari untuk meminimalisir budget, kita harus nyari pas tiket lagi murah nih, atau lagi diskon. Terus ketika kita tinggal di sini, kita tidurnya di mana segala macam, ada tips-tipsnya nggak sih? Betul. Yang pertama, budget yang paling tinggi itu transportasi dan akomodasi, ya, sama makan. Jadi kalau teman-teman keluar negeri, usahakan budget yang itu bisa diminimalisasi dulu. Contoh, pada saat tiket itu jangan beli on the spot, pasti mahal. Jangan beli pada saat dekat-dekat, beli itu dari jauh-jauh hari. Bener. Jadi contohnya mau ke mana? Mau ke ke Kamboja misalkan. Cari dari sekarang mana yang promo, kemudian beli dari sekarang, tentukan tanggalnya. Kemudian berapa hari di sana? 2 hari kah, 3 hari kah? Harus tahu dulu mau tidurnya di mana. Kalau zaman dulu, kalau gue nggak ada urusan, berangkat aja dulu. Cuman kan jangan dicontoh juga. Ini kan orang memang sudah tidak punya apa maksudnya ya? Tidak punya apa? Maksudnya udah sangat berani gitu. Karena prinsipnya gini aja, jadi orang baik aja pasti akan diterima ketemu orang baik gitu ya. Cuman kalau buat teman-teman yang pemula, jangan kayak gitu juga. Nanti di sana kesulitan. Gitu. Pernah ada pengalaman nggak ketemu orang baik ketika di lapangan? Yang paling banget deh, yang benar-benar kayak nyentuh banget. Karena kan pasti kan beda apa ya, di sana kan beda negara, beda kultur segala macam, budaya segala macam gitu. Banyak. Jadi gini, dulu itu waktu itu pernah bulan puasa itu di Vietnam. Bulan puasa sampai Lebaran di Vietnam. Jadi itu pertama kalinya. Bandel banget nih orang nih. Jadi gini, dulu abis ngajar di kampus gitu kan ya, Bunda udah ngerti nih. Jadi dah nanti udah beli tiketnya tuh besok mau ke Vietnam. Jadi tolong dipackingin. Karena udah buru-buru, langsung ngambil tas ranselnya, langsung berangkat kan. Itu sendirian aja, Be? Iya, sendirian. Terus pada saat di sana kok isinya berat banget ya gitu ya. Berat banget. Begitu dibuka, tahu itu apa namanya, toples Tupperware yang gede itu, isinya itu nastar, kacang segala macam. Bertingkat-tingkat. Iya, bertingkat-tingkat diisi. Alasan dia ya bulan puasa mau Lebaran supaya ikut ngerasain kue Lebaran di sana. Oke, tapi kan berat banget ya. Iya. Nah, terus pada saat bulan puasa di sana tetap berpuasa, pada saat sholat Id harus sholat juga kan ya. Bener. Kendala muncul pada saat itu, mencari masjid itu nggak mudah di sana karena kan apa ya, nggak seperti di Indonesia setiap yang kilometer ada gitu kan. Jadi pada saat itu udah pakai Google, pakai itu nggak ketemu-temu karena mungkin di tempat yang memang sulit juga. Jadi dapat kenalan gitu, agamanya beda, dia bukan Muslim, tapi dia dengan tulus gitu bantuin nyari gitu loh. Di situ jadi kan wah gitu ya. Jadi dibantuin cari segala macam, tapi pas sudah ketemu, sholatnya sudah selesai. Nangis lah itu untuk pertama kalinya di luar negeri, dan untuk pertama kalinya sholat Idnya ketinggalan. Iya, tapi ya kita udah usaha. Tapi udah usaha ya, keliling-keliling segala macam sampai jalan, naik ini naik itu segala nyari, memang nggak mudah carinya. Bener. Waktu itu di Vietnam.
Tapi ketemu juga pada saat itu. Prinsip-prinsip mereka itu kadang-kadang kan di luar kayak kita gini nih, prinsip mereka tuh ada nggak sih yang benar-benar bikin Babe nyentuh selain kayak keberagaman tadi, menghormati dalam apa agama, ada nggak sih yang bikin Babe tuh kayak oh ternyata mereka ini kayak gini ya? Malah kebanyakan gini ya, di beberapa perjalanan itu menemukan orang bahkan suami istri gitu ya, yang betul-betul mau jalan-jalan aja. Dan ternyata mereka tuh bukan orang sembarangan gitu. Jadi mereka tuh sudah berhasil di dunianya, sudah punya uang banyak, kemudian sudah mempunyai kekayaan gitu. Terus mereka memutuskan untuk yuk sekarang kita menikmati hidup, kita traveling keliling dunia. Itu banyak yang seperti itu. Jadi lebih kayak gaya hidup ya, Be? Iya, jadi lifestyle mereka tuh kalau kita udah ngobrol gitu, zaman dulu kan bahasa Inggris belum bagus-bagus amat ya. Cuman itulah ya, gue berani menggunakan confident English. Confidence English itu English percaya diri aja. Jadi kadang-kadang pakai bahasa Tarjan gitu. Tapi kan kalau kita memaksa diri untuk berani ngobrol sama orang walaupun salah, lama-lama kita terlatih, akhirnya ya lepas biasa. Percaya diri dulu aja, Bia. Iya, dan orang juga tahu kok kita orang Indonesia bahasa Inggris kita nggak bagus. Jadi jangan malu, coba aja terus. Walaupun salah nggak apa-apa. Verb-nya ini segala macam. Gitu. Nah, yang penting berani dulu aja. Pakai bahasa Tarjan juga. Lama-lama terlatih, akhirnya bisa. Dan orang-orang tuh menginspirasi loh, ternyata oh iya ya, mereka bekerja dapat uang, ternyata mereka masih bisa menikmati hidupnya. Benar. Dengan keliling-keliling ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian berpetualang, itu kadang-kadang berpikir juga, kali ntar gua kalau udah dapet duit banyak banget gitu ya, mau kayak gini juga kali ya. Kayak salah satu mengapresiasi diri karena udah kerja sering banget. Jadi nih. Kayak gitu. memberi hadiah buat diri sendiri. Diri sendiri ya. Be, kalau untuk di Lampung sendiri nih, Be, ada nggak sih salah satu lokasi yang belum pernah Babe datengin sampai sekarang pengen banget ke sana? Lampung di mana ya? Ayo, apa udah semua nih? Mana dong? Jadi host Indosiar aja hampir ke seluruh kabupaten. Sehari harus dapet 2 tempat wisata. Benar. Dijemput jam 4 subuh, kadang dipulangin tengah malam. Dan selalu bawa cemilan bunda. Dan selalu bawa makan. Selalu bawa cemilan dapur bunda. Gunung Raja Basa, udah Tanggamus, udah air terjun. Apa ya, Dok ya? Bingung juga. Jadi dulu tuh kan gini, kalau ada tempat yang belum didatengin itu di list. Oh iya. Di list air terjun ini segala macam, terus begitu ini belum gitu langsung dipaksa supaya cepat ke sana gitu. Jadi bingung juga. Belum ketahuan sih mana yang belum. Babe yang tadinya memang kerja kantoran ya, sempat jadi direktur kalau nggak salah ya? Iya, jadi direktur. Bidang saya itu banyak. Jadi dari marketing, insurance, public relation, HRD, general affair, kemudian apalagi ya banyak ya. Banyak akademik ya, itu udah dicobain semua. Juga. Dan semua itu berjalan beriringan dengan traveling ini. Tapi mau tau nggak, traveling ini yang everlasting, yang terus ada dan nggak bisa hilang. Sempat jadi ini nggak sih, Be, ketika apa ya, sempat galau nggak sih ketika bener-bener kan sekarang memang traveling dan apa ya, masing ngajar gitu. Tapi kan sebelumnya kan memang di perusahaan yang ya, benar-benar ketat banget kan gitu loh. Sempat ada yang ngeraguin nggak, Be, ketika Babe milih jalan ini? Dulu itu jadi karyawan itu pergi jam 8 pulang jam 5, pergi jam 8 pulang jam 5. Dulu sambil kuliah S2 lanjut kuliah gitu kan ya. Untungnya dulu Sabtu Minggu libur kan ya, Sabtu Minggu libur. Dan bisa selalu dipakai buat jalan-jalan. Kemudian kalaupun tugas dinas luar kota, misalnya ditugaskan ke Palembang, ke Jambi, ke Muara Bungo, ke Muko gitu ya, Lubuk Linggau gitu ya. Itu bagaimana caranya pekerjaannya selesai, tapi kita sempatkan untuk traveling dulu, gitu. Jadi memanfaatkan waktu, tapi tidak harus korupsi waktu perusahaan gitu. Jadi pekerjaannya dipadatkan, dibuat cepat, sehingga masih ada waktu space sedikit sejam sampai dengan 3 jam, 4 jam gitu bisa untuk traveling, explore daerah situnya. Jadi benar-benar di waktu yang sempit pun bisa ya sebenarnya. Dan pada akhirnya orang itu lihat gue tuh gini, oh Dedi, oh iya. Oh jalan-jalan, oh traveling, jadi udah terbiasa gitu. Jadi sebutan traveler itu sendiri pun sebenarnya kan bukan gua yang menyebutin sendiri. Jadi orang-orang nyebutin karena setiap kemana pasti jalan-jalan. Pada akhirnya nempel branding itu. Terus pada saat jalan-jalan sudah menghasilkan uang, ada uangnya juga, Be. Terus
yang uangnya itu bisa lebih besar dibanding dari uang perusahaan. Udah dapat apa aja, Be? Udah dapat apa aja, gila lo seperti di sini. Udah dapat apa aja, Be? Enggak, kita harus mengedukasi yang nonton dong. Iya, Sebenarnya iya. jalan-jalan tuh nggak cuma ngebuangin duit, tapi juga dapat duit juga gitu. Ya, dengan jalan-jalan, dengan traveling, pada akhirnya bisa jalan-jalan gratis, kemudian jalan-jalan dibayar, Dapat apa aja? kemudian bisa nabung, bisa beli tanah, bisa beli tanah, bisa bangun rumah. ya seperti itu, dan kemudian bisa untuk jalan-jalan lagi. Jadi kadang-kadang gini, kalau sekarang udah berapa ini nih, berapa jadi apa ya, brand ambassador nih? dari traveling ya, gue minum dulu Dari ya. dari traveling jadi brand ambassador dan bukan satu. Alhamdulillah sekarang itu saya menjadi brand ambassador itu minimal 5 brand ambassador. Sebutin ya. Sebutin, Be. Saya jadi brand ambassador di Benings Klinik Lampung. Ini muka ini dulu hitam dekil gak Iya, ketahuan itu tahu ya. banget, tahu banget. Sekarang ini jadi lebih bersih, lebih glowing katanya sih glowing. ya. Banyak Ini yang saya bilang dengan glowing. Babang Andika nih. Kalau Babang Andika nonton, Ayo Bang, halo kapan Bang tempat Edo, kita Bang? sama-sama jadi brand ambassador di sana Udah ya. dasar lokasi sih sebenarnya. Iya, Babang Andika Tampan. Jadi kita mengedukasi bahwa menjadi traveler itu nggak harus dekil, hitam, kemudian lusuh, kemudian terbakar materi, enggak. Kita tetap juga bisa merawat diri. Terbukti dengan saya. Nah, dengan ini tadinya hitam, kemudian ini bisa agak bersihan sedikit. Iya, itu saksinya, Ya. saksinya. Terus jadi brand ambassador juga Prima Fitness. Jadi mengedukasi orang-orang supaya untuk tetap hidup sehat, ke gym, kemudian mempunyai lifestyle olahraga supaya healthy. Kemudian menjadi brand ambassador juga Batik Andanan Lampung. Jadi kalau jadi di pembicara, kemudian pakai batik Lampung. Batik Lampung tuh keren-keren, kreatif, bagus-bagus. Kemudian jadi brand ambassador juga Els Montana Indonesian Adventure Clothes. Jadi kalau mau naik gunung kemana-mana itu sudah ada. Udah ada ini. Nah ini juga nih, ini celana dari Oh iya, keren. dari Indonesian Adventure Clothes. Jadi baju-baju gunung, celana gunung segala macam. Kemudian jadi brand ambassador juga Pramitra Biolab. Jadi klinik laboratorium mengedukasi masyarakat supaya mau berani untuk medical check up sejak dini. Wow. Jadi kemarin tuh ya, begitu sudah mulai jadi brand ambassador, cek nih darah, urin, paru-paru, ginjal, asam urat, kolesterol, Semuanya dicek pokoknya. treadmill, semua. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah bagus semua. Kemarin sudah mulai cek kanker. Cek kanker. Iya, alhamdulillah bagus juga. Dan sebenarnya gini, pada saat disuntik, mau diambil darah segala macam itu ada perasaan khawatir. Kan kita nggak tahu nih di badan kita itu kita ada penyakit atau enggak gitu kan, betul nggak sih? Iya benar. Cuman konsep berpikirnya begini. Sama kadang-kadang takut juga buat ngecek kan, Be. Kalau kita tahu sejak dini, Bener. malah lebih bagus. Karena Iya. apa? Kita bisa rujuk ke dokter, bisa terapi dari sekarang, bisa sembuh. Bener. Jadi, nggak makan waktu lama lagi walaupun untuk penyembuhan deg-degan, ya. dijalani semua proses darah lengkap kemarin, EKG jantung juga, treadmill juga, paru-paru, urin, kanker, semuanya udah. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk hidup sehat, semuanya normal-normal saja. Amin. Ya itu juga yang menjadi kekuatan saya untuk bisa memberikan sharing atau mengedukasi teman-teman untuk tetap hidup sehat. Oke. Ngerokok enggak, ngopi enggak, ngeteh juga enggak ya, Be? Iya, sebenarnya sih ngerokok enggak, mengurangi gula, menghindari gula aja. Karena kan memang kalau sudah semakin berumur, Bener-bener. kebanyakan gula bisa berbahaya. Mungkin itu salah kan? satu apa ya? Salah satu tips Babe biar sampai sekarang ini masih seger buger Iya, banget. saya berani balapan lari. Oh. Bener Sama kan Edo, komunitas komunitas lari Lampung. Oh, ada teman-teman pacers ya loh. Ya, karena itu jadi kalau kita naik gunung itu dulu kan naik gunung itu kan jalan beransel. Kalau sudah sama pacers sudah trail run, kita lari ke gunung. Naik gunung lari. Ke Gunung Betung tuh lari sampai Umur berapa sekarang, Be? Umur coba tebak berapa? Ayo tebak berapa? Sudah tua. Anak juga udah banyak ya. Udah berapa? 3 ya? Iya, anak udah Raja, 3. Nara sama Nada. Ada rencana nambah Raja, lagi? Nara, pengen nambah lagi, cuman suruh bunda suruh ngelahirin sendiri. Pengennya cowok apa cewek, Be? Kalaupun pengen.
Ya pengen punya anak lagi, cuman suruh ngelahirin sendiri. Akhirnya udah. Tapi harapan dikip Babe aja. cewek apa cowok? Karena ini udah raja cowok Kan nih. cowok, dua, cewek. Heeh. Cowok lah satu lagi biar Cowok imbang. lah. Iya, biar imbang. Kasih pengertian ke bunda, bisa apa tuh bunda bisa berubah Apa pikir. harus buka cabang? Maaf ya ndak. Ya soalnya nggak mau ngelahirin lagi dia. Bener. Buka cabang aja dah. Nggak ada ya, bercanda. Bercanda. Be, Tadi manggilnya Mas, sekarang B. ini sih berubah-berubah sih. Iya. Ya, kebiasaan di sini suka kayak nggak konsisten. Iya sih. memang gue kadang-kadang dipanggil Babe sama semua kalangan. Jadi Babe kan identik dengan panggilan ini Bapak ya. bapak di dulu Betawi waktu ya, Be? ya dulu itu di kampus di UIN, kemudian di berbagai komunitas itu manggilin Babe. Mungkin karena sayanya ngemong kali ya. Bener. Ngemong jadi bijak gitu, jadi dipanggilin Babe. Jadi mungkin lebih akrab, biar lebih akrab lah gitu. Bener. Bukan gara-gara pas sering pakai celana apa yang masih ada nggak, Be? Pasti. Iya dingin. Jadi dulu begitu nikah, biasa orang baru nikah, kalau gue sih langsung bengkak badannya. Dulu pernah 100 kilo. Wow. Dan itu karena badannya besar, nyari sepatu susah. Nyari sepatu ukuran 45 susah. Nyari lepis susah, segala macam susah. Jadi hanya bisa pakai celana-celana yang orang Betawi itu, yang kayak celana sarung, Iya, kayak kolor gitu. bener. Pakai Dulu sering banget Ya, lihat kayak gitu gitu. ya. Jadi pokoknya celana tuh kayak template lah dong ya. Nah, ya. Dan hanya itulah celana yang bisa dipakai dan nyaman. Jadi beli itu sekali 10, dipakai tiap hari. Ya, jadi celana-celana itu, jadi kayak orang Betawi. Jadi pada akhirnya bunda pun manggilnya Babe, anak-anak pun manggilnya Babe, sampai sekarang di kampus pun manggilnya Babe juga. Dan sekedar untuk informasi, Mas Dedi ini, Babe Dedi ini bukan orang yang tipikal orang yang membeli sesuatu itu kena brandingnya ya. Enggak. Karena udah kenal banyak banget dengan kelas yang kayak gini gitu loh, semuanya serba branding segala macam. Enggak. Kenapa, Be? Kalau kita sakit kan mau sembuh, bukan yang dicari kan khasiat obatnya, bukan mahal obatnya, ya kan? Kalau gue pakai baju kayak gini murah aja udah kelihatan bagus, udah kelihatan mahal, kan berarti bukan karena bajunya, karena kitanya kayak yang Bener, pakai kan. pembawaan kita juga, Be. Jadi nggak perlu mahal. Kalaupun kita harus selalu pakai yang branded, berarti kita tidak mencintai produk lokal. Produk lokal kita juga banyak yang murah, Dan kualitasnya bagus-bagus bagus, juga, iya. Kok makanya jadi brand ambassador Batik Lampung itu bangga banget. Gitu. Ini ada beberapa lagi yang ditaruh di Instagram tuh udah nggak cukup. Tapi tetap dibantu lah, Iya, soalnya udah buka Instagram Babe udah isinya udah kayak daftar isi. Oke, selain traveling kan identik juga dari cara selain dari cara berpakai, Babe identik dengan kepala pelontosnya. Oke. Edo mau nanya, sejak kapan? Apa memang dari dulu memang nggak ada Wah, rambutnya? dulu tuh gondrong, ada foto-foto gondrongnya. Iya, ada pernah Ikal ngeliat, gitu. ada pernah ngeliat Ikal. waktu di depan komputer ya waktu itu fotonya. Baju Jadi biru. tahun 2014 itu umroh untuk yang pertama kalinya. Pada saat melakukan tawas sudah sa'i, terus harus potong 3 helai rambut kalau nggak salah kan ya. Kata Mutawif potong 3 helai rambutnya. Kalau mau lebih bagus lagi, gundulin aja di sini. Akhirnya Di Arab. Akhirnya gue gundulin lah di sana. Itulah ya namanya tempatnya tempat yang sangat suci ya. Jadi entah kenapa pada saat digundulin itu ngerasa kok badan jadi terang, jadi enteng, hati jadi bersih, kemudian wajah jadi bersih gitu, sampai nangis gitu. Bilang sama bunda, "Nah kok apa ya kayak ngerasa kayak bayi baru lahir gitu loh." Gitu. Jadi kayaknya mulai dari hari ini mau gundul terus lah gitu. Yakin kata dia. Yakin. Karena kan kalau ngurus rambut kalau misalnya botak itu kan lebih susah ya, Be ya. Awalnya kan harus ke pemangkas rambut ya, Iya, untuk gundulin rambut gitu. Cuma kan boros, Bro. Bener. Boros, antrinya, duduk segala macam. Latihan. Cukur sendiri kan. Jadi kalau orang itu sisir rambut, gue cukur rambut. Jadi sisirnya udah ada kayak tajam apa? Harus pakai silet yang mata 3 gitu biar nggak luka gitu. Jadi sekali set udah selesai. Jadi ya 2 menit beres. Itu bisa, tapi setiap hari tuh, Be? Setiap hari. Ya? Kalau nggak gondrong kan. Iya bener. Ini pun potong ini kalau nggak ya kayak orang Arab gitu kan. Iya pernah ada ngeliat foto Iya. Babe. Itu kayak Jadi, Arab banget.
ya Itulah. malah jadi ini ya, Jadi kayak identitas baru. Identitas baru gitu ya, gundul ya sudah. Kalau kawan-kawan yang dulu yang nggak tahu Babe yang sekarang nih, kayak misal kawan-kawan kuliah segala macam, itu kaget nggak? Jadi kemarin, jadi dulu, bukan dulu, kemarin beberapa minggu yang lalu, 1 bulan lalu juga, kondangan, kemudian ada reuni juga sebelum COVID ya. Kenalin nih temen gue nih Deddy Porong gitu. Dulu gue hitam banget gitu ya, Deddy Porong. Jadi kata temennya, Porong, kok dia nggak porongan dulu kata dia. Iya. Jadi, iya juga berubah total. Jadi ya agak bersihan aja, jadi nggak bisa ngurus diri nggak hitam lagi. Mas Deddy kan bukan cuma traveler, dosen segala macam. Beberapa kali ada ngeliat instastory Mas Deddy nih, ada yang lagi produksi film Mas. Jadi bintang film juga nih kayaknya nih. Ceritain sih Mas. Sebenarnya bukan jadi bintang film ya, jadi lebih membantu teman-teman di Lampung yang ingin berkreativitas, berkarya, kemudian butuh talent, bisa diajak kerja sama. Jadi saya terima aja tawaran itu. Bang Deddy main film ya, jadi ustadz. Oke, saya itu jadi ustadz. Itu ada rate-nya nggak sih Mas? Kenapa? Ada rate-nya nggak sih? Rate? Ya. Maksudnya? Bayaran apa? Kalau misalnya ini, nih buat yang nggak tahu nih Mas Deddy gimana nih? Nih dijawab. Saya jawab ya. Jadi untuk membantu teman-teman komunitas film di Lampung itu saya tidak minta bayaran. Yang penting teman-teman berkarya, berkreativitas, saya membantu itu sudah sangat membahagiakan saya. Jadi saya nggak pernah minta bayar, main film oke, bayaran saya sekian, nggak pernah. Jadi yang sudah ini film yang saya mainkan ini yang di Lampung teman-teman, saya tidak ada yang dibayar dan saya tidak mau dibayar. Karena apa? Karena untuk mensupport mereka dulu, dan ternyata kalau dihitung-hitung tuh udah banyak juga loh. Jadi saya jadi ustadz sudah pernah, jadi begal. Di film apa tuh Mas? Film apa aja? Jadi ustadz tuh di film arwah ya, film genre horor. Kemudian di film drama itu saya jadi begal, ya judul filmnya Savana. Kemudian ada lagi jadi Pak RT di film apalah saya lupa, Mimpi atau apa gitu. Terus di terakhir Ayudhya dan Jalan Pulangnya. Oh iya benar, yang kemarin sempat ini ya gara-gara Ayudhya COVID dan Jalan Pulangnya ini insya Allah akan tayang di bioskop. Sebenarnya itu produksi Lampung ya Mas ya? Produksi teman-teman di Lampung semua yang insya Allah akan menasional. Amin, karena dia amin. tayang di bioskop dan insya Allah juga akan tayang di bioskop nasional. Saya Amin. itu, Bunda juga ikutan main di situ. Wow. Jadi berperan sebagai orang yang ngambil Ayudhya kecil kemudian saya rawat gitu. Dan syutingnya pun di ikon-ikon place di Bandar Lampung, jadi di Pasar-Pasar Gintung, di Jalan Kartini. Jadi lebih kayak ada mengenalkan Lampungnya juga ya. Jadi selain buat film, kita juga mengenalkan pariwisata, mempromosikan yang ada di Lampung. Dan prosesnya pun dijalani dengan senang hati ya, walaupun harus lari-larian di pasar, harus kadang-kadang ada scene-scene di mana harus nangis gitu, harus ada adegan sedikit berantem gitu, tapi dinikmatin aja. Kalau jalan-jalan ngajar kan itu udah memang bagian dari hidup Mas Deddy. Kalau untuk dunia akting sendiri kan ini kan dunia baru bagi Mas Deddy. Dunia baru. Kesulitannya ada nggak sih Mas kesulitannya? Kesulitannya kadang-kadang jadi bapak produser ini nganggap saya itu serba bisa aja gitu. Jadi kalau ini sudah ada beberapa tawaran film lagi. Wow. Yang satu menjadi seorang guru robotik. Satu lagi ada rangkaian film-film yang harus saya mainkan, banyak banget, dan itu saya bisa keliling Indonesia juga. Wow. Karena syutingnya di beberapa tempat di daerah-daerah yang mengangkat kebudayaan itu. Tapi ini semua terkendala di COVID-19 ini ya, jadi belum bisa dilaksanakan. Kesulitannya adalah pada saat harus mendalami peran, ya. Kemarin jadi ustadz, sekarang jadi begal. Benar. Kadang-kadang kebawa nggak sih itu di kehidupan sehari-hari? Terus iya, waktu syuting film Ayudhya itu kan saya harus nangis gitu kan, nyesek gitu nangisnya ya. Karena saya harus ambil Ayudhya kecil, kemudian saya ambil dari bapak kandungnya gitu, dan saya harus nangis di situ. Pulang tuh saya masih nyesek dada. Jadi kayak bener-bener ya, mendalami peran itu, dan pada saat syuting lagi harus jadi apa, saya harus lupakan peran itu, jadi itu lagi. Nah itu kesulitan di situ, tapi ya namanya belajar ya, mungkin belum sempurna, tapi tetap akan mau belajar. Oke.
Mas kayaknya semua bidang Mas Dedi hampir semua menguasain nih. Gitu. Enggak lah. Sebenarnya apa ya? Mungkin Sedot gini WC ada kayak misalnya lebih ke sedot WC enggak, buka laundry pengen. Mas kan kayak misalnya Edo nih lebih ke misalnya video ya udah Edo video aja kan Edo nggak mau nyoba bahas sesuatu yang baru misalnya gitu. Kalau Mas Dedi apapun yang selagi itu positif Mas Dedi mau belajar itu apa sih Mas yang Mas Dedi pegang prinsipnya itu? Kalau saya sih merasa Allah setiap menciptakan manusia itu spesial ya dengan kapasitas dan potensinya masing-masing. Bener. Pada saat gue melihat diri gue nih dikasih bidang ini ditekuni dengan all out, kok bisa ya gitu. Iya. Terus pada saat ada bidang yang lain lagi ditekuni dengan all out juga, kok bisa juga ya. Oh berarti saya punya potensi di sini. Pada saat ada bidang lagi yang lain tekuni lagi dengan all out, kok bisa juga. Akhirnya kan ini ada celah di mana ini bisa mendapatkan rezeki. Bener. Rezeki jangan ditolak, tekuni saja semuanya. Yang penting bisa bagi waktu, kemudian jalani dengan jujur, dengan hati yang ikhlas, kemudian all out di semua bidang itu dan ternyata bisa kok dong. Dan sudah semua nih sampai sekarang ke ranah perfilman nih. Ada nggak Mas yang pengen Mas Dedi lakuin lagi setelah ini? Apa ya? Kemarin rekaman sudah. Rekaman musik juga ya, lagu Udah, juga, iya. penyanyi juga banyak banget. Belajar, nggak bisa nyanyi, belajar cover lagu sendiri di YouTube Travel by Dedi. Jadi walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat, dicoba aja terus. Lama-lama bisa bagus juga kok. Iya. Akhirnya kan ada di lirik produser juga ya kan. Bener. Rekaman, nanti ada lagu getun ya, lagu bahasa Jawa, lagu ambyar. Terus ada beberapa lagu lagi juga nanti mau dinyanyikan dan direkam, tapi lihat situasi dulu. Terus kalau sekarang sih gue kepengennya itu regenerasi sebenarnya karena apa ya kemarin itu ada belasan trip yang diberikan ke sini tapi karena kesibukan nggak bisa dijalani semuanya dan itu pengen banget ngasih ke orang supaya orang itu bisa dapat pekerjaan, dapat penghasilan, bisa jalan-jalan juga tapi belum ketemu orangnya karena kan pada saat kita menyerahkan sebuah pekerjaan ke orang, kita harus tahu dulu kapasitas orang itu, bisa nggak dia mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Pengennya seperti itu sekarang sih. Jadi sukses itu adalah kalau orang-orang di sekeliling kita juga bisa sukses. Gitu. Benar, jadi benar. regenerasi, delegasi, sama-sama bisa cari nafkah, sama-sama bisa berproses, berprogres. Itu membuat saya lebih bahagia lah pokoknya. Oke. Mas, selanjutnya nih, followers udah berapa sekarang? Nggak banyak sih, paling berapa sih? Nggak banyak nih, hampir biasanya kayak gini nih, biasanya 16.000. Enggak lah, paling hampir 16.000, cuman follower itu nggak banyak sih 16.000 paling ya. Orang-orang baik, jadi orang-orang aktif, Bener. yang betul-betul edukatif, jadi alhamdulillah sampai sekarang sih belum dapat haters ya. Belum Jadi, sama. ya, Tapi ada nggak sih Mas satu aja yang netizen ya yang follow Mas yang yang pernah nggak sih dicap atau dikatain gimana? Awal-awal punya Instagram. Awal-awal punya Instagram. Jadi gini, dulu itu inget banget buat Instagram itu 2 Juni 2017 kalau nggak salah, tahun 2017 ya. Masang foto pertama gitu ya. Itu pun karena gaptek sebenarnya nggak bisa buat Instagram, minta buatin sama teman, sama asisten. Kemudian sibuk kerja segala macam gitu ya. Fotonya banyak yang like, banyak yang suka. Terus mereka itu komentar segala macam. Karena kesibukan, nggak buka-buka juga, sempat sih bilang, Mas, kok sombong sih, kok nggak dijawab gitu ya. Agak kaget gitu. Hah, emang harus dijawab gitu kan ya? Iya benar. Oh ya maaf ya, kemarin lagi kerja, keluar kota, dijawab, oke. Terus keluar kota, keluar negeri, beberapa tuh ada yang kayak gini, Mas minta nomor rekeningnya boleh nggak? Gue pikir penipuan. Ngapain? Mau transfer duit 100.000 gitu. Buat apa? Enggak, itu tolong ucapin nama saya di situ katanya. Gue nggak tahu kayak itu namanya endorse ya. Itu belum tahu endorse belum ya. tahu ya. Tahu usah udah kasihan juga. Duit gue lebih banyak, duitnya lebih dikit. Iya, Kasihan dong ngasih duit 100.000 kan pada waktu itu. Iya benar-benar. Ngeliat orangnya, tak usah ngapain, tinggal disebutin aja. Ini lagi di sini, kapan kesini segala macam. Udah terus transfer. Takut ditipu juga. Bener. Cerita sama teman, itu namanya endorse, ambil aja. Oh iya. Nah terus pada saat nggak upload foto, sering dimarahin. Jadi kok udah lama nggak upload dong, kan kita nungguin. Berarti banyak yang nunggu Dan ya.
ih kok gue dimarahin orang suruh upload ya hidup gue gitu kan ya. Cuman baru sadar, oh inilah konsekuensinya kalau menjadi influencer pada saat kita nggak upload foto, nggak apa gitu, terus orang komplain, ayo upload, ditunggu fotonya. Contoh nih, saya kemarin upload foto waktu di Papua. Karena lagi penelitian nih. Bener. Jadi pengaruh membuat caption dengan balas komentar di Instagram apakah mempengaruhi segala macam gitu. Hanya upload foto saja gitu. Terus kasih caption dong bang gitu. Jadi benar-benar sekarang udah. Jadi hidup tuh kayak diatur ya. Tapi sebenarnya bukan ngerasa diatur, tapi lebih kepada karena mereka Masukan sayang, mereka sayang. Jadi mereka nungguin fotonya, nungguin informasinya, berarti oh iya ternyata memang foto, video yang kita upload itu memang ada pertanggungjawabannya. Harus menginformasi atau mengedukasi. Pernah dibilang sombong nggak mas? Pertama kali pada saat punya Instagram itu saja. Bilang karena sombong. Dibilang sombong karena nggak balas Instagramnya udah 3 hari. Ya memang nggak dibuka. Iya benar. Iya, tapi itu dulu. Segitunya ya ternyata. Iya, dulu ditunggu karena foto yang diupload tuh waktu itu apa ya? 0 km Indonesia. Dulu pasang Instastory gitu. Mau mulai keliling Indonesia dimulai dari 0 km Indonesia. Pasanglah foto 0 km Indonesia gitu kan. Jadi orang nunggu mungkin. Jadi salah padahal gua kerja gitu kan ya. Aduh, ditungguin ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi akhirnya orangnya jadi akrab sekarang gitu. Jadi salah satu percaya sih, ada percaya. Jadi salah satu teman yang bertahun-tahun tuh yang bang gua tuh following lu dari lu masih di bawah 50, sekarang udah hampir 16.000. Jadi alhamdulillah setiap traveling ke berbagai tempat di penjuru Indonesia sudah punya teman, sudah punya tempat nginep, sudah. Jadi contoh kemarin terakhir itu explore sendirian nih, Jogja, Magelang, Purbalingga, Purwokerto, Purbalingga. Jadi di setiap daerah tuh pasang aja Instastory lagi di Purbalingga. Nanti teman-teman Purbalingga gitu ya. Bang Didi lagi di sini, kumpul ada Bang Didi. Kumpul di alun-alun, terus jalan-jalan ke air terjun. Jadi semua tempat bisa dibilang banyak banget saudara kita mas. Ya, jadi teman-teman yang traveler, keunggulan menjadi seorang traveler adalah punya teman di berbagai tempat di penjuru Indonesia. Satu lagi mas, yang jadi yang sering banget Edo lihat di beberapa media sosial ya, yang jadi influencer segala macam, pasti ketemu yang namanya fallback dong kak. Oh iya. Itu gimana nanggepinnya mas? Apalagi buat orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal gitu loh. Iya kadang-kadang. Kalau nggak kita fallback dibilang sombong segala macam. Iya. Jadi ada beberapa orang yang biasanya kan begitu fallback dong gitu ya. Kita langsung ngelihat profil dia ya. Ini siapa sih? Kenal gitu. nggak gitu. Kemudian atau kawan SD, kawan apa segala macam. Sepanjang orangnya positif, sepanjang orangnya kita kenal segala macam, tidak ada salahnya untuk menjalin silaturahmi. Cuman kalau kadang-kadang ada orang-orang juga yang hanya mencari followers. Jadi gini loh, pengguna media sosial tuh kadang-kadang salah kaprah. Benar. Mereka cari followers bukan cari teman. Iya benar. Salah. Kalau saya cari teman, follower itu pasti akan ngikutin. Itu buat teman-teman. Jadi follower tuh jangan dicari, cari teman, followers ngikutin sendiri gitu. Karena apa? Karena pada saat kalau cuma nyari followers, orang bisa ngikutin, bisa unfollow, selesai. Iya benar. Tapi kalau sudah dapat teman, mau unfollow tuh nggak enak. Gue mau unfollow Edo, gimana cara? Nggak ada judul. Iya kan? Ini kan sudah jadi teman gitu. Oke mas, yang terakhir nih mas, pesan-pesan buat kawan-kawan yang pengen memulai menjadi Mas Didi menjadi salah satu sosok inspirasi bagi mereka nih, dan mereka nggak ada mungkin pengen juga terjun ke dunianya Mas Didi sekarang gitu. Tapi banyak keraguan, pasti kan banyak keraguan untuk mulai, punya rasa nggak pede untuk mulai segala macam. Pesan-pesan yang lu mas di dunia traveling maksudnya? Iya, di dunia traveling, di dunia apapun deh. Intinya menjadi sosok yang multi talent. Oke, kalau untuk di dunia traveling, teman-teman bisa dimulai dari sekarang. Itu hobinya harus jalan dulu dong. Kalau hobinya nggak jalan, bagaimana kita bisa dapat rezeki dari situ kalau kita tidak mencintai hobi itu? Benar. Kebayang nggak sih kita hobi melakukan ini dan kita dapat uang dari situ? Benar. Ya kan? Jadi kita harus mencintai dulu. I love what I do what I love gitu ya. Cintai pekerjaan itu, cintai dulu jalan-jalan. Nggak harus yang jauh-jauh.
yang dekat-dekat dulu aja, yang sekitar Lampung dulu, Sabtu Minggu, kemudian diupload di media sosial, kemudian kasih informasi yang edukatif, yang informatif, sehingga pada akhirnya orang di luaran sana melihat, oh ternyata Edo ini hobi jalan-jalan dan tempat yang didatangi itu indah-indah. Oh, berarti branding dulu ya. Jadi ciptakan personal branding terlebih dahulu, kemudian terus upgrade diri dengan ilmu pengetahuan. Kalau memang tujuannya ingin berkarir di bidang pariwisata, jangan hanya jalan-jalan, tapi udah mulai ikuti sertifikasi kompetensi, ikuti beberapa training tentang pariwisata, kemudian belajar menjadi tour guide, buka open trip, buka share course, belajar dari pengalaman. Dan terus, mau mencoba sesuatu yang baru ya, terus Mas? Humble, jadi jangan sampai tinggi hati. Ada beberapa orang yang udah jalan ke sini aja udah sombong. Jangan, pokoknya harus humble karena apa, di atas langit masih ada langit. Benar. Kemudian kalaupun sekarang belum menghasilkan, tenang saja, itu butuh proses. Gue pun dulu nggak langsung dapet duit, kan ingat tadi nggak dibayar dulu. Waktu jadi tour guide dulu tuh masih zaman kampus tuh, kadang-kadang tuh peta boleh tuh hanya nunjuk begini, mau ke sini, begitu dilihat ujungnya Pulau Sumatera yang gini, set gitu ya. Dan Danau Menjukut, oke ke sana. Itu belum pernah ke sana. Ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pengen ngelihat gajah yang paling besar, itu nggak karu-karuan. Jadi cerita-cerita mistik juga udah banyak yang dilalui. Jadi yang ketemu makhluk tak kasat mata lah di gunung segala macam udah semua. Wow. Dan kapan-kapan cerita sini lagi dong, Mas, untuk yang ini. Jadi seru deh. Teman-teman jangan ngelihat indahnya aja sekarang. Oh, ke 30 negara happy. Oh, belum tentu zaman dulunya yang gelundung lah, yang apa sudah semua. Di podcast berikutnya kita bakal bahas-bahas yang kayak enak-enak. Oke, Mas, tadi Mas Dedi udah buka podcastnya, sekarang Mas Dedi tutup podcastnya. Ngerjain nih ya. Oke teman-teman, nggak kerasa nih udah sejam lebih kayaknya ya. Udah sejam lebih. Pengen sampai pagi sebenarnya. Ya, bisa berbagi, bisa menginspirasi teman-teman. Senang sekali bisa diundang ke sini. Terima kasih Sama-sama Mas, sama-sama Mas. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah menghadapi COVID-19 ini. Amin. Tetap sehat, tetap melaksanakan social distancing, kemudian pakai masker, tetap kemana-mana, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting amat. Benar. Ya, di rumah saja dulu aja. Ini contoh nih, kita di rumah tetap bisa berkarya. Benar, nggak ada halangan. Karena rantai penularan COVID harus diputus secepatnya supaya kita bisa menikmati musim semi setelah pandemi. Bahasanya Dan ya. kita bisa jalan-jalan lagi, Mas. Kita bisa ya? jalan-jalan lagi, jangan khawatir karena pariwisata pasti akan bangkit kembali. Mungkin butuh waktu, tapi kita optimis kita bisa bangkit kembali. Pasti. Ya. Cepat atau lambat. Oke, sekian perjumpaan kita di kali ini. Tapi janji Mas ya, yang tadi mistis itu kalau kita bahas Siap. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.